healthy and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jumpa dari kami tim Poli-PCT RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Perkenalkan, saya Nes Yusmiana Eskep, perawat konselor. Dan saya apoteker Yeli Ma'arifah. Sahabat Edumi, pada kesempatan hari ini kami akan membahas bincang ngobrol asik mengenai HIV/AIDS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Poliklinik PCT RSU Ahmad Yani Metro. Mbak Yeli, ingat nggak kapan berdirinya Poliklinik PCT kita? Kalau nggak salah itu pada tahun 2015 ya Bu ya. Poliklinik itu udah mulai berjalan, cuman kayaknya tahun 2015 itu masih berupa konseling gitu ya, kemudian juga hanya bersifat testing, belum pengobatan ya. Kemudian pada tahun 2017 baru berdiri PDP, yaitu pengobatan, dukungan, dan perawatan untuk pasien HIV/AIDS. Sahabat Edumi semua, di Poliklinik PDP ini itu terdiri dari, ada timnya ya, ada tim dari dokter spesialis. Spesialis itu ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis paru, ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis kandungan obgyn, dan ada dokter spesialis penyakit kulit kelamin. Di dalam poli itu ada juga kegiatan-kegiatannya, seperti kegiatan tentang konseling, kemudian ada kegiatan tentang edukasi, kemudian ada juga kegiatan tentang pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan juga kegiatan pengobatan. Mungkin sahabat Edumi semua ingin tahu mengenai HIV lebih lanjut. Yuk kita jelaskan ya Mbak Yeli, apa itu HIV/AIDS. Silakan Mbak Yeli. HIV itu merupakan suatu virus singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang kekebalan sistem tubuh manusia dengan cara merusak sel CD4 atau menghancurkan sel CD4-nya. Jika sel CD4-nya itu sudah hancur, maka akibatnya daya tahan tubuh penderita HIV atau ODIV itu akan semakin lemah. Nah, jika orang yang sudah terinfeksi virus tidak segera diobatin atau tidak segera ditangani, maka akan berkelanjutan. Yang tidak ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius, menjadi penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, HIV ini merupakan penyakit seumur hidup. Ya, maksudnya virus itu akan menetap di darah seseorang itu, tapi jangan khawatir karena untuk menekan perkembangan virus itu sudah ada obatnya. Kalau misalnya seseorang meminum obat secara teratur dan rutin, maka virus itu akan melemah gitu jadi akan lemah. Jadi kualitas hidup dari pasien itu atau penderita HIV itu akan lebih meningkat lagi, sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas mereka atau melaksanakan pekerjaan mereka seperti orang-orang sehat ya gitu ya Bu. Iya, betul sekali Mbak Yeli. Jadi kemudian virus itu sebetulnya ada di mana saja Bu di dalam tubuh manusia itu? Virus HIV itu ada di dalam cairan tubuh, di darah, kemudian di sperma, kemudian di cairan vagina juga ada. Jadi kalau misalnya virus itu hanya berada di 4 cairan tersebut, berarti penularannya nggak mudah ya Bu ya? Berarti hanya sebatas seperti apa sih yang bisa menyebabkan penularan virus HIV itu ke dari manusia ke manusia yang lainnya gitu? Penularan HIV ini hanya ada 4 cara. Yang pertama itu lewat hubungan seks yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Yang kedua
menggunakan jarum suntik secara berbarengan, biasanya pada pengguna narkoba dengan jenis suntik. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pelindung diri. Kemudian yang terakhir, penularannya itu melalui ibu yang positif mengidap HIV, kemudian hamil dan menularkan kemungkinan besar ke anak yang dikandungnya. Jadi kalau misalnya dengan penularan HIV-nya itu tadi ada 4 cara ya Bu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi berarti kita nggak perlu khawatir ya Bu ya, misalnya kita kontak sama penderita HIV, misalnya kayak berjabat tangan, kemudian bersalaman, cium pipi, ngobrol biasa, atau mungkin makan bersama, itu tidak menular kepada orang yang berdekatan dengan dia ya, begitu ya Bu? Ya, jadi selama ini orang beranggapan kalau misalnya HIV/AIDS itu menularnya melalui makan bersama, atau melalui berenang di kolam yang sama, atau melalui nyamuk ya. Kita misalnya nyamuk seperti demam berdarah, nyamuk itu bisa menularkan. Itu tidak seperti itu penularannya. Jadi penularannya itu hanya ada 4 yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kalau misalnya gejala dan tanda-tanda orang yang terinfeksi virus itu seperti apa Bu Nana? Tadi kalau misalnya ada keluarga kita, kerabat kita yang patut dicurigai gitu terinfeksi oleh virus HIV, nah itu gejalanya apa tuh? Kalau misalnya kita mesti curiga nih orang itu terinfeksi. Iya. Tanda dan gejala pada orang yang terkena HIV/AIDS ini awalnya itu tidak ada tanda dan gejala, kemudian lama-lama mulailah timbul gejala. Biasanya itu kalau tidak menjalani hidup sehat itu pada tahun-tahun berikutnya mulailah keluar tandanya seperti demam, kemudian diare, kemudian berat badannya semakin lama semakin menurun. Nah itu pada tahun-tahun awal. Pada tahun-tahun berikutnya lama-kelamaan akan timbul gejala yang seperti diare kronis, kemudian sariawan yang sampai berjamur, kemudian tanda dan gejala yang lainnya radang paru-paru, pneumonia, dan sampai TBC ya. Pada gejala akhir biasanya itu ditandai dengan penurunan kesadaran, virusnya itu sudah sampai ke otak, biasanya karena toksoplasma, akhirnya menimbulkan kematian. Itu mungkin tanda dan gejala dari pasien HIV biasa. Tetap kalaupun ada gejala-gejala seperti itu tetap harus diperiksakan ke dokter, kemudian dilakukan tes laboratorium ya, untuk memastikan apakah benar gitu pasien tersebut mengalami ataupun mengidap HIV/AIDS ya Bu ya. Iya. Jadi HIV/AIDS ini hanya terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium, bukan dari kata Ibu Nana tanda dan gejalanya itu demam, berat badannya makin lama menurun. Jangan-jangan orang itu enggak begitu. Jadi tanda dan gejala ini harus dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini di Metro sudah ada puskesmas dan rumah sakit yang melayani untuk pemeriksaan HIV ini secara gratis di seluruh puskesmas ya Mbak Yeli, dan rumah sakit juga bisa melayani. Ya, rumah sakit swasta juga sudah ada. Nah, kemudian kalau misalnya AIDS itu sebetulnya bisa nggak disembuhkan ya Bu Nana ya? Apakah AIDS dapat disembuhkan? Untuk saat ini AIDS itu belum bisa disembuhkan. Jadi pengobatan HIV/AIDS itu hanya untuk menekan jumlah virus. Jadi dia tidak mematikan virusnya, tapi hanya menekan supaya virus HIV itu tidak bertambah banyak. Jadi HIV itu sebetulnya tidak bisa disembuhkan ya Bu ya, tapi kualitas hidup penderita HIV itu bisa ditingkatkan ya dengan minum obat gitu ya Bu ya, dengan minum obat secara rutin dan teratur gitu ya, sehingga pasiennya atau penderita HIV bisa melakukan
aktivitasnya kembali seperti semula. Dan di rumah sakit kita menyediakan untuk obat-obat kebutuhan yang dibutuhkan oleh penderita HIV/AIDS. Obat tersebut disebut dengan nama antiretroviral ya, atau yang sering kita kenal dengan ARV. Itu Mbak Yeli ahlinya. Nah, obat ini ya disediakan di rumah sakit kita. Ada untuk obat-obat untuk orang dewasa, untuk anak-anak juga ada. Kemudian diberikan secara cuma-cuma dan gratis, tidak dipungut biaya. Bisa didapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro maupun di puskesmas. Dan untuk minum obat ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan, efektif, maka harus diminum secara rutin, teratur, dan tidak putus-putus terus-menerus. Diminumnya dalam jangka waktu yang lama ya, dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu seumur hidup. Jadi di Poliklinik PCT Sahabat Sehati Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani sudah melayani untuk pengobatan pasien HIV/AIDS ini. Jadi kami menghimbau kepada sahabat Edumi semua dimanapun berada, jika ada keluarga, sahabat ataupun tetangganya yang merasa beresiko terkena HIV/AIDS, untuk dapat datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh metro atau rumah sakit pemerintah seperti di Rumah Sakit Ahmad Yani atau rumah sakit swasta lainnya, untuk melakukan pemeriksaan HIV, karena HIV ini hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium, bukan hanya dengan tanda dan gejalanya. Demikian Edumi kali ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua, sahabat Edumi semua. Saya Ines Yusmiana Eskep dan Apoteker Yeli mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi, educate, healthy and happy.